Terima SP2HP dan gunakan KUHP terbaru dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Untuk memburu berita yang menjadi sorotan publik, wartawan GNTV Indonesia pada Minggu malam 23 Agustus 2026 dari Polres Sambas sampai ke Kafe CNN Tabrani Kota Sambas. Tepatnya larut malam jam 00.35 waktu Indonesia bagian Barat, awak media GNTV Indonesia berhasil mewawancarai secara eksklusif dua Sri Kandi perlindungan anak. Izin Bu, kita dari awak media Bu, mau konfirmasi Bu, sedikit kedatangan tadi ke Polres Sambas Bu, ke Reskrim. Mungkin ada laporan tentang itu, kelanjutan tentang pencabulan itu Bu. Oh iya, tadi sekitar jam 10 ya. Jam 10 itu dilakukan BAT kepada orang tua korban, dan alhamdulillah BAT-nya berjalan lancar, selesai sampai untuk nanti proses selanjutnya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu tentang pasal-pasal yang sudah di dalam BAP itu sudah tertulis sekali pasal-pasalnya Bu. Kebetulan tadi saya memang udah membaca di BAP karena kan saya mendampingi dari Dinas Perlindungan Anak ini, mendampingi proses berlangsungnya BAP, dan alhamdulillah sih BAP-nya berjalan lancar. Bu, izin Bu, dalam perkembangan ini Bu, dalam kasus ini apakah Ibu meyakinkan Ibu itu akan naik ke pengadilan atau hanya sampai di Polres saja atau gimana Bu? Kalau sudah masuk laporan polisi, itu pasti diproses sampai lanjut gitu, sampai diproses lanjut karena sudah masuk laporan polisi. Jadi memang nanti kelanjutannya itu nanti setelah berkas mungkin lengkap, kemudian lanjut sampai ke kejaksaan dan seterusnya lah. Jadi memang kalau biasanya kalau kasus tentang anak, kasus pencabulan, kasus tentang yang menyangkut kekerasan terhadap anak, kalau udah masuk laporan polisi itu tetap dilanjutkan, tetap diproses, karena deliknya itu delik biasa, bukan delik aduan ya. Jadi tetap lanjut ya. Mungkin kapan Bu melaporkan kalau kalau masuk di kami laporannya itu hari apa ya Pak? Tanggal 7 Agustus ya, tanggal 7 Agustus. Dari mulai laporan ini berapa kali? Kalau masuk lapornya di dinas itu tanggal hari Selasa kalau nggak salah. Lupa saya. Hari Selasa kalau nggak salah masuk di dinas, Selasa atau Rabu lah gitu. Maksudnya laporan polisi masuk ke dinas P3 P2KB, masuk ke UPTD. Kan kita kan ada untuk penanganan kasus ini kan ada namanya UPTD, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Mungkin Bu, tambahan dikit Bu, mungkin ada persiapan Bu dari perlindungan anak ini, menyiapkan nggak Bu dari pengacaranya atau PH-nya gitu Bu? Oh enggak, kalau kita di perlindungan anak ini kan kita melakukan pendampingan, penjangkauan gitu kan, pendampingan korban, termasuk pendampingan psikologis anak. Tapi kalau untuk pengacara itu biasanya disiapkan dari pemerintah ada nanti. Tapi kalau misalnya dari korban itu kalau pribadi gitu ya. Kalau mandiri juga biasanya ada. Tapi kalau untuk kasus anak biasanya pengacaranya itu ada dari pemerintah juga. Oke Bu, terakhir Bu, kasus ini kan juga sangat viral Bu, melibatkan orang tuanya Bu ya, orang tuanya itu kan udah tersebar di beberapa pemberitaan online dan termasuk di media sosial Bu. Dalam hal ini Bu, sampai gimana Bu nanti Ibu tuh? Ini kan orang tuanya Bu, orang tua asli. Informasinya terlapor nih Bu. Mungkin Bu sedikit bisa jelaskan Bu.
Karena kejadian ini sangat unik nih Bu. Ini orang tuanya Bu terhadap anak di bawah 5 tahun Bu. Itu saja Bu sampaikan Bu. Iya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau misalnya memang sudah terbukti pelakunya itu orang tua, memang ancaman pidananya itu nambah sepertiga. Jadi memang kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kalau udah kasus pencabulan itu memang sanksi pidana itu kan dari 5 sampai 15 tahunnya sanksi pidananya. Tapi kalau pelakunya adalah orang tua, nah itu ditambah sepertiga. Jadi kita berdasarkan undang-undang ya seperti itulah. Jadi memang yang namanya kasus kekerasan terhadap anak, apalagi dia kasus kekerasan seksual, itu memang kasus kekerasan anak ini masuk deliknya delik biasa. Jadi memang tidak bisa dicabut, ya harus diproses gitu. Kalau memang terbukti kasusnya itu terbukti pelakunya itu memang bersalah gitu. Oke. Bu, kami dengan siapa nih? Dengan Ibu apa nih Bu? Saya Ibu Widya Stuti dari Dinas Perlindungan Anak, Dinas P3 P2KB. Kabupaten Sambas Bu ya? Ya, Kabupaten Sambas. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada sedikit ditambahkan terkait kasus pencabulan ini, persoalan bahan apa yang untuk proses selanjutnya. Terus kami sudah menerima SP2HP dengan nomor B/95. Artinya untuk perkembangan dari proses hukum yang sedang berjalan saat ini sudah ketika ada penambahan BAP pada malam hari ini, sehingga kami menyegerakan untuk menghadirkan klien kami yaitu ibu korban untuk segera datang ke sini untuk melanjutkan. Ada beberapa poin yang untuk melengkapi data baik itu di dalam berkas yang dilakukan oleh para penyidik. Nah, di sini tercantum penyidik menggunakan KUHP terbaru nomor 1 tahun 2023, yaitu di pasal 415. Tadi sempat kami menanyakan sama penyidik kenapa tidak ditambahkan pasal 418, karena jelas ya, kalau kaitan di KUHP terbaru pertanggal 2 Januari 2026 kita sudah menggunakan KUHP terbaru nomor 1 tahun 2023. Jadi di dalam pasal 414 sampai 422 itu jelas berkaitan tentang kejahatan seksual. Nah, poin yang ada di sini di pasal 415 yang digunakan oleh penyidik ini bisa digunakan 418 karena pelakunya adalah ayah kandung. Nah, tapi jawaban dari penyidik nanti akan digunakan ketika gelar. Setelah gelar itu akan diputuskan. Terus kami juga ada menanyakan kenapa tidak dimasukkan Undang-Undang PPKS nomor 12 tahun 2012. Karena sifatnya ini ada material, ada kerugian, perlindungan. Kerugian ini kerugian moral dan material. Di situ juga ada restitusi yang menentukan tentang bagaimana kejahatan seksual yang terjadi di segala lini. Artinya korban dan saksinya ini bukan dilihat hanya saja anak, tapi orang dewasa juga. Berarti penerapan dari dua pasal ini dengan dua undang-undang ini bisa digunakan. Nah, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak ada di pasal 622 itu ada penyesuaian. Artinya tidak ada lagi di pasal 82 di Undang-Undang Perlindungan Anak itu dicabut, tetapi tidak menghilangkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Berarti masih bisa digunakan pasal 81. Sehingga dalam menggunakan penerapan pasal yang ada, kami menyarankan saja, bukan berarti mengintervensi. Ini menyarankan bahwa bisa digunakan dua hal. Satu, di KUHP terbaru nomor 1 tahun 2023 menggunakan pasal 415 atau yang lebih tepatnya lagi 418, dan Undang-Undang PPKS nomor 12 tahun 2022 di pasal 4 ayat 2. Itu yang bisa kita pergunakan. Nah, itu akan menjadi pertimbangan penyidik akan dilakukan gelar perkara nanti. Oke, Bu, satu lagi Bu, isu yang beredar nih Bu ya, tambahan aja Bu, di media sosial, di berita online maupun di TikTok Bu. Ini orang tuanya kan katanya orang berpengaruh juga di Sambas dan orang hebat. Gimana Ibu menghadapi nanti Bu di pengadilan, kalau sampai di pengadilan gitu?
melibatkan fakta hukum. Kaltum Bu ya. Mau siapapun, mau yang punya tanah, mau punya dunia akan kita hadapi selama kita ini berani membuktikan segala sesuatu. Walaupun dia orang hebat di Sambas Bu ya. Inilah artinya biarpun langit runtuh sekalipun kebenaran itu harus dipegang. Oke. Dan sejauh ini Bu, korban psikologisnya gimana? Psikologisnya tadi selesai jam berapa Bu ya? Jam 1 sebelum kami berangkat sini dilakukan konseling di Pontianak. Alhamdulillah dihadiri oleh Bu Kadis dan Kepala UPT dari Polres Sambas. Nah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya respon dari pemerintah daerah ini sangat luar biasa. Sehingga kami selesai melakukan konseling pun kami langsung berangkat ke sini untuk mendampingi beliau untuk BAP, disambut juga oleh Bu Kabid dari 3A Dinas Kabupaten Sambas. Ini artinya kita koordinasi ini terjalin, berarti kita tidak bisa melakukan pelanggaran anak, terutama dalam pelanggaran hak anak ini sendiri. Harus menjaring, harus merangkul seluruh lini, yaitu penerapan dari 4 pilar: 1 pemerintah, 2 masyarakat, 3 pihak ketiga itu dunia usaha, yang keempat media, yaitu bapak-bapak sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini. Artinya terkait yang tadi ditanyakan, bagaimana psikologis anak, karena ini anak usia 4 tahun, katakanlah di bawah balita, usia golden age itu menentukan bagaimana dia mengatakan sesuatu dengan kepolosannya, apa yang ia lihat dengan ia rasakan itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa diarahkan, tidak bisa ditekan. Kalau dia diarahkan, misalnya sama kita yang orang dewasa, paling itu sekian menit saja, tunggu beberapa jam kemudian dia akan balik seperti awal, natural kembali. Nah, artinya dalam proses konseling tadi kita ada menemukan beberapa hal yang diduga dan mengarah itu bisa dipastikan oleh hasil asesmen dari pihak psikologi. Bukan kewenangan kami untuk menyampaikan, tapi kami punya bukti yang bisa kita sampaikan bagaimana perkembangan beliau selama perjalanan atau apa, berulang kali kita tanyakan itu tidak ada perubahan, tetap kepada pernyataan dan jawaban yang dia sampaikan seperti hari sebelumnya. Bu, kemudian yang terkait itu korban anak ini kan dua ayah dan ibu terkait anaknya. Hasil putusan pengadilan itu hak asuh jatuh ke tangan ibunya, tapi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak biar anak ini merasakan utuh kasih sayang antara ibu dan bapaknya. Jadi ada kesepakatan 3 hari itu kayak apa, selebihnya dalam 1 minggu. Iya. Oke Bu, izin Bu, dengan siapa nih Bu? Terakhir Bu. Itu kan kasus yang di pelakunya sampai saat ini Belum. apa upaya untuk mencegah si pelaku ini bisa ditangkap. Yang jelas ketika unsur sudah terpenuhi, bukti itu sudah terpenuhi, baik itu sesuai pasal yang disangkakan untuk terduga pelaku, otomatis kami memohon dengan sangat hormat kepada penyidik untuk mengambil langkah bagaimana bisa melakukan penahanan segera. Tetapi kewenangan itu balik lagi kepada penyidik sesuai KUHP terbaru, yaitu di pasal 99 dan pasal 100. Itu sudah jelas di situ. Kita juga tidak bisa memaksakan. Tetapi kenapa kami sebagai kuasa hukum meminta untuk melakukan penahanan kepada terduga pelaku? Karena ada ancaman, ada intimidasi, ada mendatangi ke rumah korban dengan melakukan hal-hal yang tidak nyaman, sampai si terduga pelaku juga mengunjungi korban itu ke sekolah. Otomatis ini yang dikhawatirkan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan itu menjadi gangguan psikis bagi anak korban. Dan hal itu mengkhawatirkan untuk anak ini kembali tumbuh, kembang, beraktivitas kembali ke kampung halaman. Jadi untuk sementara ya kami juga harus menahan anak korban ini tetap di tempat kami untuk dilindungi oleh kami dan kawan-kawan. Apakah itu sudah disampaikan ke pihak penyidik? Sudah. Menjadi dasar. Kami sudah ada menyampaikan beberapa hal, tapi tinggal kembali dari penyidik yang akan memutuskan kembali. Oke Bu, dengan siapa Bu? Eka Nurhayati. Di Eka Nurhayati ya. Di Pontianak Bu ya? Iya, kami dari Pontianak 9 orang datang. Orangnya. Makasih Bu ya. Terima kasih. Adapun yang diwawancarai adalah pertama, Ibu Widya Astuti
merupakan Kabid Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Yang kedua, pengacara korban memegang jabatan sebagai Ketua Humanity Women Children Indonesia Kalimantan Barat, yaitu Ibu Eka Nurhayati Ishak. Dua Sri Kandi ini akan mengawal proses dari awal hingga keputusan pengadilan. Kasus ini menjadi sorotan publik. Diduga ayah kandung cabuli anak kandung di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. GNTV Indonesia, Repi mengabarkan.